Halo, selamat malam. Prabowo Subianto telah mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Bermodalkan perolehan 78 kursi di DPR atau 13,57% pada pemilu 2019, Ketua Umum Gerindra itu disebut sudah mengantongi setengah sobekan tiket untuk maju nyapres. Dengan raihan elektabilitas 3 teratas, wajar bila Prabowo pede untuk keempat kalinya maju di Pilpres. Meskipun begitu, posisi politiknya yang berubah dari oposisi menjadi partai pendukung Presiden Jokowi dianggap bisa menjadi ganjalan baginya. Apalagi masuknya Prabowo ke dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan mengecewakan sebagian relawan. Apakah ini akan menjadi palagan terakhir Prabowo Subianto? Kuda-kuda Prabowo di 2024 bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya dalam 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Kalau rakyat saya susah, saya harus merasakan susah. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diperkirakan akan maju kembali menjadi calon presiden pada pemilihan presiden 2024. Kalau jadi maju pada Pilpres 2024 nanti, maka Prabowo terhitung 4 kali mengikuti kontestasi Pilpres. 3 kali maju menjadi calon presiden dan 1 kali menjadi calon wakil presiden pada 2009 silam. Itu berarti Prabowo Subianto terhitung hanya sekali absen pada Pilpres 2004, sejak era reformasi yang memiliki sistem pemilihan presiden langsung. Namun dari 4 kali mengikuti Pilpres, Prabowo tidak pernah menang sekalipun. Sebagai calon presiden, Prabowo 2 kali dikalahkan Joko Widodo. Perolehan suara dengan rivalnya pun tipis. Saya ini lawannya Pak Jokowi. Betul. 2 kali. Tapi setelah saya masuk kabinet, saya anak buah beliau, tapi saya jadi saksi. Saya lihat beliau salah satu pimpinan Indonesia yang paling keras kerjanya. Pada 2014, Prabowo kalah dengan perolehan persentase suara 46,85% melawan perolehan Jokowi 53,15%. Selisih persentase Prabowo dengan Jokowi hanya 6,3%. Sementara pada 2019 perbedaan perolehan suara antara Prabowo dan Jokowi semakin melebar sebanyak 10,82%. Jokowi menang Pilpres pemilu lalu dengan 55%, mengalahkan Prabowo yang memperoleh 44,68% suara. 2 kali kalah tampaknya tidak membuat Prabowo kapok. Wajar saja bila melihat hasil survei, Prabowo pede untuk kembali maju pada Pilpres 2024. Berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, Prabowo menempati 3 capres dengan raihan elektabilitas tertinggi, bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun yang menjadi ganjalan Prabowo adalah sikap politiknya yang berubah, dari lawan Jokowi menjadi bergabung dalam barisan koalisi dan masuk kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Hari-hari pertama saya masuk kabinet, saya cerita, Bang, seandainya saya kemarin jadi presiden, mukanya hampir sama kabinet saya ini. Perubahan sikap politik Prabowo itu yang menjadi sorotan sebagian bekas pendukungnya. Seperti yang disorot relawan partai emak-emak pendukung Prabowo Sandi atau disingkat Pepes. Pada suara.com, salah satu relawan Pepes Ajeng mengaku kapok mendukung Prabowo karena kecewa para pendukungnya seperti ditinggalkan begitu saja. Apalagi relawan Pepes ini termasuk yang militan.
Pada Pilpres 2019 lalu, ramai trio pepes yang harus menanggung sampai masuk penjara karena berkampanye dengan menyebarkan hoaks kepada lawan politiknya. Kalau 2 periode nggak bakalan ada. 3 relawan pepes itu divonis 6 bulan kurungan penjara. Lantas bagaimana kans Prabowo Subianto apabila maju pada Pilpres 2024 nanti? Di usianya yang masuk kepala 7 ini, apakah Pilpres kali ini akan menjadi palagan terakhir Prabowo Subianto? Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan masuk ke segmen Electionpedia. Kita akan menganalisis bagaimana sebetulnya elektabilitas seorang Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kita sudah bersama dengan Philips Vermonte, Senior Fellow CSIS sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia. Harus komplit ya. Mas Philips, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Political Show malam hari ini. Kita akan lihat beberapa hasil rekapitulasi suara Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 dan juga 2019 di sini. Nah, di sini mungkin Mas Philip bisa jelaskan versinya KPU ya, rekapitulasi pada 2014 dan juga 2019. Jokowi JK pada saat itu, Prabowo Hatta, kemudian Prabowo Sandi dan juga Jokowi Amin. Silakan Mas Philip. Ya, kalau kita lihat memang waktu tahun 2014 selisihnya dengan Pak Jokowi itu 7% ya, sekitar 7%. Kemudian kalau kita lihat di pemilu 2019 itu jaraknya agak membesar, naik 9%. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa walaupun tetap kompetitif, tetapi Pak Prabowo ini sebetulnya core konstituennya cukup solid. Walaupun kalah, tetapi dia bisa menjaga suara agak berkurang memang, tetapi selisih suaranya itu nggak lewat 4%, 5% dan seterusnya. Sehingga saya kira Pak Prabowo ini selalu punya peluang karena dia sudah mempunyai core konstituen yang loyal dan akan memilih Pak Prabowo selalu. Oke, core konstituen yang loyal itu tercipta ataupun terlihat dari 2 angka ini. Kalau 2014, Mas Philip, Pak Prabowo Hatta dapat 46,85%, di Pilpres 2019 Pak Prabowo Sandi dapat 44,68%. Artinya cuma turun sekitar berapa? Kurang dari 2% ya. Artinya loyal votersnya itu tetap terjaga selama hampir 5 tahun. 5 tahun. Dan kalau kita lihat sebenarnya turunnya kan karena wajar yang dihadapi tahun 2019 adalah incumbent. Yang tentu saja punya alat, punya rekod terkait dengan kinerja dan lain-lain. Ketika 2014 ini kan waktu itu sama-sama calon yang newcomer lah ya, dua-duanya newcomer. Karena nggak ada incumbent, Pak SBY waktu itu tidak bisa mencalonkan diri lagi, sehingga makanya lapangannya terbuka lebar. Tetapi 2019 wajar dia turun walaupun cuma sedikit, karena yang dihadapi adalah incumbent Pak Jokowi yang waktu itu kinerjanya baik sekali di periode pertama, dan kemudian dihadapi lagi oleh Pak Prabowo. Apakah angka loyal voters ini tetap bertahan pada 2024? Nah, kita lihat di elektabilitasnya Pak Prabowo Subianto versi beberapa lembaga survei. Mungkin kita bisa lihat yang pertama versinya Politika Research and Consulting pada bulan Juni 2022, 5 teratas. Ini Ganjar Pranowo 23,7%. Silakan Mas Philip diteruskan. Ya, kita lihat Pak Ganjar memang leading ya di beberapa survei. Kemudian sebetulnya yang 3 atau 4 besar ini nggak pernah berubah, nggak pernah geser ya. Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo. Itu kadang-kadang Pak Prabowo yang nomor 1 di beberapa survei, tetapi di survei yang lain Pak Ganjarnya yang nomor 1. Jadi hanya bertukar posisi aja hanya bertukar posisi, dan kebetulan kalau kita lihat biasanya calon nomor 2, ranking 2, ranking 3 itu biasanya margin of error gitu. Jadi dia sebetulnya plus minus 2% sampai 2,5% biasanya. Karena itu sebetulnya menurut saya lapangannya ini kompetitif. Dan ini seperti mengulang lagi 2014 karena nggak ada incumbent. Dan kalau dilihat, kalau dari sisi Pak Prabowo, boleh dibilang dia incumbent ya, karena beliau menteri incumbent sekarang. Nyalon, karena 2014 incumbent nyalon, satu, punya mesin politik yang sudah bekerja. Gerindra juga relatif baik, performance elektoralnya dalam arti support pada Gerindra cukup tinggi. Dan kemudian Pak Prabowo sekarang menteri. Ada modalitas yang cukup kuat dari sisi Pak Prabowo ini. Harusnya dengan modalitas yang sebagai incumbent Capres 2014, 2019 angkanya harusnya lebih besar. Kita lihat di survei berikutnya, coba di versi lembaga survei yang kedua, ini versi lembaga survei DTS 28 Juni sampai 8 Juli 2022. Saya harus kasih tahu ke pemirsa bahwa
Mas Philips Vermonte ini senior advisor di lembaga survei DTS. Ya, Jadi betul. ini mestinya Anda bisa jelaskan lebih rigid lagi nih. Silakan Mas Philip. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, 4 besarnya kan nggak berubah. Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ridwan Kamil gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat Pak Prabowo memang ada semacam kelihatan agak stagnan. Karena tadi dia nomor 3 di berbagai survei. Dulu beberapa bulan yang lalu Pak Prabowo nomor 1 gitu. Kemudian dia turun menjadi nomor 2 lalu nomor 3. Tetapi dia ada di posisi 3 besar. Kalau kita asumsi pasangan calon nanti sekitar ada 3 atau 4. 3 poros pasti masuk. Ada 3 poros, pasti salah satunya adalah Pak Prabowo. Gitu. Nah kemudian soalnya adalah ketika sudah menjadi calon, soalnya adalah soal kampanye. Oke. Jadi ini semua tentu saja bisa dirubah, bisa berubah juga gitu. Karena nanti ketika sudah menjadi calon resmi akan ada cawapresnya, mesin partai bekerja karena pemilihan serentak dengan pileg dan lain-lain sehingga ada dorongan baru dari mesin politik gitu yang akan kita lihat di pertarungan. Oke, tapi kalau ini versi DTS jaraknya agak jauh ya dari Pak Prabowo dengan Anies Baswedan dan juga Ganjar ini sekitar 13,2%. Kalau yang tadi kan sekitar 16%-an ya. Betul. Itu memang berarti ada stagnasi ataupun stagnan suara Pak Prabowo Subianto ya. Itu penyebabnya kenapa ya Mas? Jangan lupa ada yang mungkin tidak ditampilkan, ada undecided. Orang-orang yang menyatakan belum menerima. Belum menentukan pilihan. Dan tadi di tayangan sementara kan ada bahwa mungkin ada orang-orang pendukung Pak Prabowo yang loyal sekali, yang kecewa misalnya. Ketika Pak Prabowo kemudian ternyata menjadi menterinya Pak Jokowi. Sehingga mungkin mereka masih menunggu juga. Gitu, apakah akan mendukung lagi Pak Prabowo atau pindah ke calon yang lain. Nah ini saya kira salah satu faktor yang perlu kita hitung. Kenapa mungkin Pak Prabowo ini suaranya relatif agak stagnan, tapi yang tidak diperlihatkan adalah berapa banyak undecided voters. Itu yang dan akan ini memang menentukan masih jauh. apakah kemudian itu akan masuk ke Betul. dalam Pak Prabowo ya. Dan ini kan masih banyak calonnya juga. Gitu. Ya. Nanti kan akan yang tadinya tersebar ke berbagai calon, ketika calonnya mengerucut menjadi 3 atau 4, tentu saja ini akan pindah. Dan ini yang kita belum tahu sekarang, yang akan kita lihat beberapa bulan ke depan. Oke, ini untuk yang bulan berikutnya ataupun yang terbaru ada versi lembaga survei berikutnya dari SMRC 5 sampai 13 Agustus 2022. Ini berarti yang paling baru. Kemarin waktu Pak Prabowo joget bersama dengan Farel di istana tampaknya belum masuk nih. Kita nggak lihat nih berapa angkanya gitu. Tapi ini kayaknya udah masuk ketika Pak Prabowo menyatakan maju di kontestasi Pilpres, itu udah masuk ya tanggal 13 Agustus ya. Nah, silakan Mas Philip dijabarkan. Ya, kalau kita lihat di sini Pak Ganjarnya firm ya, dia ada di peringkat pertama. Tetapi ini kebalikannya dari dua yang survei tadi, Pak Anies nomor 2, Pak Prabowo nomor 3. Tapi lagi-lagi ini sebetulnya masih margin of error dan 4 besarnya nggak berubah di antara calon-calon yang sudah muncul. Kemudian calon yang di ujung Pak Yudhoyono, Agus Yudhoyono tadi di survei DTS, Sandi Uno yang kurang lebih angkanya seperti itu. Kalau kita lihat itu nanti mungkin akan membantu siapapun yang akan menjadi cawapres. Ini nanti akan ditentukan juga oleh cawapresnya gitu. Dan saya kira karena pertarungan masih panjang, kalau kita lihat di sini, ini Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Ridwan Kamil adalah orang-orang yang relatif belum punya tiket, belum punya partai kan gitu ya. Ya sudah pasti cuma Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo gitu. Oke, karena beliau ketum partai dan hanya butuh 1 partai lagi untuk melengkapi. Betul. Dan karena itu dari sisi ketersediaan tiket, sebetulnya dalam konteks survei ini Pak Prabowo menjadi calon yang paling kuat. Karena dia punya tiket yang sudah dia pegang. Oke, selain memiliki tiket tapi dengan angka 16,7%, kita ambil saja ya SMRC ini yang paling baru soalnya yang 5-13 Agustus. Dengan angka 16,7%, seberapa signifikan cawapres yang akan mendampingi Pak Prabowo untuk memboost ataupun meningkatkan angka elektoralnya ini? Saya kira akan signifikan ya. Karena beberapa pengalaman kita, misalnya kemarin tahun 2019, saya kira ada pilihan-pilihan cawapres itu menentukan bagaimana orang memandang si capres. Dan dalam konteks ini, misalnya nih, kalau Pak Ganjar maju, tentu saja capres-capres yang lain akan memperhitungkan siapa kira-kira cawapres yang bisa mengambil suara di Jawa Tengah, gitu kan, atau di Jawa Timur, gitu. Karena di situ mungkin akan jadi battleground-nya, gitu. Atau kemudian Pak Ridwan Kamil ini di Jawa Barat saya kira solid sekali gitu. Dia mungkin jadi material cawapres juga bagi capres-capres gitu. Kalau nggak bisa ambil Jawa Barat, nggak bisa ambil Jawa Tengah, mungkin ambil Jawa Barat kan gitu. Sehingga efek
penimbulan suara kemenangan bertambah. bisa bertambah gitu. Dan karena itu saya kira nanti cawapres itu akan cukup punya andil dalam usaha-usaha menambah suara capres. Terakhir Mas Philip, dengan posisinya Pak Prabowo kalau berkaca pada 2014 dan juga 2019, yang pertama 2014 didampingi oleh Pak Hatta Rajasa, tokoh Muhammadiyah, kemudian 2019 ini Pak Sandiaga Uno dari Indonesia Timur berarti ya, Gorontalo, itu tidak bisa juga membawa kemenangan bagi Pak Prabowo. Apakah kemudian pada 2024 nanti Pak Prabowo perlu mengambil tokoh yang juga dari Jawa atau mungkin dari Jawa Timur? Kalau Jawa Barat kan beliau basisnya sudah cukup kuat ya di Jawa Barat kemarin pada 2014-2019. Apakah perlu di daerah Jawa lagi atau perlu keluar dari Jawa? Saya kira ada soal lain juga ya. Mungkin yang dalam pemilu-pemilu sebelumnya Pak Prabowo dilihat sebagai orang yang belum pernah memegang jabatan eksekutif. Dan karena itu akan cukup sulit. Waktu itu lawannya adalah Pak Jokowi misalnya, yang pernah menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan seterusnya gitu. Dan waktu itu lebih mudah berkampanye ketika si calon punya pengalaman eksekutif. Karena dia akan bicara soal kebijakan yang konkret gitu. Ada hasilnya dan terlihat ada hasilnya, begitu ya? terlihat, orang bisa melihat. Jadi mungkin pilihannya itu sangat penting juga, tetapi sekarang Pak Prabowo punya modal lain. Beliau jadi menteri, dia bisa bicara tentang policy gitu, karena terlibat dalam berbagai pengambilan keputusan juga. Artinya mungkin kepala daerah yang paling pas bisa mendampingi Pak Prabowo, Anda mau katakan begitu ya? Itu satu, Pak Prabowo-nya sendiri saya kira juga mulai bisa lebih banyak bicara tentang policy. Kalau dalam pilpres yang sebelumnya, saya kira yang disampaikan Pak Prabowo kan, kalau dia jadi presiden, dia akan melakukan A, B, C. Sekarang beliau sudah ada di eksekutif. Orang bisa mengkoneksi gitu apa yang dia rencanakan sampaikan dengan apa yang Pak Prabowo lakukan selama menjabat eksekutif sebagai menteri. Oke, baik. Itu tadi elektoralnya Pak Prabowo di beberapa lembaga survei dan tantangan-tantangannya ke depan. Apalagi tantangan-tantangannya Pak Prabowo, ganjalan-ganjalannya, dan bagaimana mahasiswa ataupun kalangan generasi muda melihat sosok seorang Prabowo Subianto. Usai jeda nanti kita akan membahas lebih dalam terkait kuda-kuda Prabowo di pemilu 2024 bersama sejumlah para narasumber yang sudah bergabung bersama saya di studio. Tetaplah bersama kami di Political Show. Anda masih bersama kami di Political Show. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Pilpres 2024 akan menjadi pertaruhan terakhir Prabowo Subianto karena di 3 pilpres sebelumnya Prabowo selalu kalah. Bagaimana kuda-kuda seorang Prabowo Subianto menyambut kontestasi demokrasi di 2024? Nah, malam ini kita akan langsung membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Ada juru bicara Pak Prabowo Subianto, Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam Bang Daniel. Selamat malam, Nak. Terima kasih sudah hadir di sini. Waalaikumsalam. Ada juga Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, Gus Jazil. Saya manggil Gus Jazil ya? Ya, terserah Nak. Oke, Gus Jazil. Terima kasih sudah meluangkan waktu tadi dari Komisi 3 langsung lari ke sini ya. Ya. Oke. Ada juga Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat malam Mas Usman. Dan masih bersama dengan Bang Philip Vermonte, Senior Fellow CSIS. Saya panggilnya Senior Fellow CSIS saja ya. Dekannya tadi udah saya kenalin. Udah siap. Oke, langsung saja. Tapi sebelum saya tanya ke Bang Daniel, saya mau menyapa dulu ke teman-teman mahasiswa karena sebagai bentuk partisipasi publik, setiap episode Political Show kita selalu melibatkan generasi milenials, selalu melibatkan teman-teman mahasiswa. Saya ingin menyapa teman-teman mahasiswa dari BEM UPN Veteran Jakarta. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Terima kasih sudah bergabung. Nanti teman-teman mahasiswa juga akan turut berpartisipasi, bertanya dengan para narasumber dan juga memberikan pendapatnya soal topik dialog kita pada malam hari ini. Saya akan langsung tanya yang pertama ke Bang Daniel. Bang Daniel, Ketua Umum Anda, Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto ini sudah 3 kali maju kontestasi Pilpres. 2009 sebagai cawapres, 2014, 2019 sebagai capres, dan 3-tiganya kalah. Kenapa pada pemilu 2024 Ketua Umum Anda, Pak Prabowo, memutuskan maju untuk keempat kalinya pada kontestasi Pilpres? Sederhana, Pak Prabowo prajurit ya. Jadi DNA prajurit itu tetap terjaga, ingin berkontribusi untuk bangsa dan negara itu terus terawat dan tidak pernah padam sampai sampai usia menjemput. Jadi Pak Prabowo selalu menyebut begitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua tentu karena permintaan dari konstituen, terutama konstituen
Gerindra, ya seluruh kader Gerindra itu menginginkan Pak Prabowo kembali berkontestasi karena menganggap Pak Prabowo adalah orang yang punya komitmen tinggi untuk persatuan bangsa, dan itu menjadi PR bagi seluruh kader Gerindra karena salah satu mimpi seluruh kader Gerindra dan pemilih Gerindra itu adalah menjadikan Pak Prabowo sebagai presiden. Jadi seluruh pemilih Gerindra itu kalau ditanya rata-rata salah satu harapan mereka itu adalah melihat Pak Prabowo menjadi presiden. Jadi dua alasan itu menjadi latar belakang penting kenapa Pak Prabowo kembali berkontestasi di 2024. Alasan pertama, Pak Prabowo adalah seorang petarung, seorang pejuang yang akan maju terus. Yang kedua, kader-kader punya mimpi agar Pak Prabowo jadi presiden ataupun mengantarkan Pak Prabowo sebagai presiden. Tapi informasi di luaran yang banyak beredar bahwa Pak Prabowo Subianto maju kontestasi Pilpres sebetulnya hanya untuk kotel efek Partai Gerindra, menambah kursinya Partai Gerindra. Jadi bukan persoalan menang atau kalah, tapi yang penting kursinya Gerindra ini bertambah di 2024 di DPR. Tidak, jadi terbalik ya. Seluruh kader Gerindra tentu menginginkan Pak Prabowo menjadi capres, itu jadi cita-cita. Jadi dalam partai kalau kemudian diinstitusionalisasikan keinginan kader-kader Gerindra itu melihat Pak Prabowo menjadi presiden. Itu pertama ya. Kemudian kedua, sebagian besar kader Gerindra ya tidak menginginkan, bahkan seringkali kita menganggap Gerindra punya harapan ya Pak Prabowo jadi presiden, dan seringkali juga sebagian kader menganggap nggak penting kami jadi anggota DPR, nggak penting kami jadi wali kota, bupati, tapi yang penting Pak Prabowo jadi presiden. Itu seperti praksisnya seperti ideologi yang praksis ya bagi kader-kader Gerindra, cita-cita besar kader Gerindra, karena kami yakin Pak Prabowo punya visi, punya misi, kecintaannya terhadap NKRI itu luar biasa. Kemudian saat ini 2024 saya pikir Pak Prabowo adalah salah satu tokoh yang berhasil ya berkomunikasi dengan baik dengan semua kelompok, dan berhasil juga bekerja sama dengan semua kelompok. Dan di 2024 kita membutuhkan tokoh-tokoh yang bisa mempersatukan, tokoh-tokoh yang bisa membawa kegembiraan antara satu kelompok dengan kelompok lain, bukan tokoh-tokoh yang kemudian merawat benci, kemudian merawat dendam dan sebagainya. Nah, Pak Prabowo salah satu modalitas utama beliau adalah beliau mampu merangkul semua pihak. Oke, tapi berarti keputusan memajukan Pak Prabowo Subianto pada kontestasi Pilpres 2024 itu sudah final ya, nggak mungkin berubah lagi? Tentu. Meskipun nanti konstelasi politik berubah? Bagi kader Gerindra itu adalah keputusan final mendorong Pak Prabowo sebagai calon presiden 2024. Nah, nanti fakta politik seperti apa kita lihat prosesnya. Oke, fakta politik seperti apa? Berarti masih dinamis dong, Mas Dhani. Politik itu sangat dinamis. Jadi sangat dinamis, tapi dalam sikap resmi Partai Gerindra, Pak Prabowo tentu kami menginginkan Pak Prabowo sebagai calon presiden, dan itu final bagi seluruh kader Gerindra. Oke, artinya tetap menyerahkan kepada Pak Prabowo ya. Tentu. Keputusannya. Keputusan piagam kerjasama kami dengan Partai PKB juga menyerahkan keputusan capres dan cawapres kepada Pak Prabowo dan Caimin. Nah, ini saya mau tanya nih. Saya mau tanya nih ke Gus Jazil yang kemarin piagamnya udah sama-sama bikin acara di Sentul kalau nggak salah, yaitu ramai sekali yel-yelnya PKB dan juga yel-yelnya Gerindra. Tapi saya ingin tanya saya udah hafal yel Waton. Oke. Nanti mungkin bisa nyanyi ya setelah ini ya. Gus Jazil, ini sudah 3 kali berturut-turut 2009, 2014, 2019 ini PKB tidak pernah berkoalisi dengan Partai Gerindra. PKB selalu berkoalisi ke yang menang Pilpres. Kenapa sekarang mau koalisi dengan Gerindra? Ya, karena sekarang yang menang Gerindra. Oke. Itu optimismenya. Optimismenya Bang Daniel. Kalau didukung PKB biasanya begitu. Oke. Ya, saya setuju dengan Pak Daniel. Setidaknya begini, biasanya koalisi ini memang ditentukan komposisi jodoh dan juga prospeknya. Nah, ketika 3 kali Pilpres itu, ya PKB juga menghitung Pak Prabowo waktu itu kalah. Ya kan, makanya kita tidak gabung. Nah, hari ini hitungannya berbeda karena settingnya juga sudah berbeda kan. Apalagi sekarang ada persyaratan ambang batas Pilpres yang lebih tinggi daripada tahun 2009.
Nah, ini partai-partai seperti PKB yang dari awal ini ingin mengusung Pak Muhaimin menjadi calon presiden atau ikut di dalam kontestasi Pilpres. Pertama ya harus menentukan siapa partai yang akan mengusung dan itu mencukupi ambang batas. Oke. Jangan sampai orang mengaku atau mencalonkan calon presiden nggak jelas peraunya mau ikut kemana itu, atau sebaliknya ada peraunya nggak ada orangnya. Oke. Nah, PKB dengan Gerindra ini menurut saya peraunya sudah jelas. Di fakta koalisi kita ingin menatap pemilu 2024 dengan damai dan riang gembira. Untuk itu, untuk menetapkan siapa presiden dan calon presidennya, mandat ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Oke. Sudah selesai. Tapi tadi Anda nggak menjawab pertanyaan saya, kenapa akhirnya PKB mau koalisi dengan Gerindra setelah yang 3 kali kemarin? Ya hitungannya pasti menang. Oh, jadi yang keempat kalinya ini yang keempat, jadi tertam laki begitu? Iya. Oke. Hitungan PKB, ini kan kita melihat tokoh-tokoh yang muncul. Pertama gini, di 2024 kita ingin juga kedaulatan partai. Peran partai politik itu juga lebih menonjol daripada tahun-tahun yang lalu. Artinya ketua umum partai politik, kami melihat Pak Prabowo sebagai ketua umum partai politik, Pak Muhaimin juga sebagai ketua umum partai politik, pantaslah ikut di perhelatan 2024. Karena dua-duanya ketua partai. Nah, sekarang udah lama jadi ketua partai. Iya kan dia ada ketua umum partai yang lain yang ngomong. Yang mau maju siapa? Nana juga nggak lihat soalnya siapa ketua umum partai yang mau maju. Ada beberapa yang lain. Siapa? Nah makanya. Ketua umum Golkar mau maju. Katanya, ya kan gitu. Saya nggak bicara pada rumah tangga orang lain. Tetapi bahwa Gerindra dengan PKB ini sudah jelas. Dua-duanya ketua umumnya menyatakan siap menjadi calon presiden. Dan dua-duanya punya gagasan. Dua-duanya punya arah. Dua-duanya juga punya konstituen. Nah, mitra yang sejajar ini penting bagi politik ke depan. Oke. Tapi ini banyak yang bilang Gus Jazil bahwa menyatukan PKB dengan Gerindra hanya seperti PKB ingin yang penting kita bisa mencalonkan Caimin aja deh. Caimin bisa maju dalam kontestasi Pilpres karena sudah berkali-kali jadi ketua umum, sudah berapa periode. Yang paling lama loh Caimin itu akhirnya nggak bisa lagi maju dalam Pilpres. Sekarang karena ada kesempatan sama Pak Prabowo maju aja. Kalau ngikutin omongan orang nggak ada habisnya. Ya faktanya Pak Muhaimin ketika itu ingin maju menjadi calon wakil presiden. Akhirnya yang jadi Pak Kiai Ma'ruf Amin. Kan bagus tuh. Ada hasilnya. Nah, di 2024 saya pikir jauh berbeda settingnya. Itu. Nah, maka keinginan Pak Muhaimin untuk memberikan pendidikan politik kepada kadernya, sekaligus memberikan kepercayaan diri kepada semua ketua umum partai bahwa pemilu ini dan tugas partai politik itu melahirkan kepemimpinan. Nah, oleh sebab itu pantaslah Pak Muhaimin untuk didorong menjadi calon presiden. Itulah yang menjadi arah dari PKB. Di mana masalahnya? Masalahnya kita butuh koalisi. Andai. Perahunya ya. Andai. Misalkan ambang batas pemilu itu 5%. Dari awal kita sudah deklarasi sendiri. Gitu. Tadi Anda katakan, lanjutkan. Ya kalau tidak sampai satu perahu terus deklarasikan lucu. Gitu. Nah inilah yang kemudian dibangun bersama Gerindra. Nah justru dalam bangunan koalisi ini yang kemarin ditandatangani ini kan masih ada satu langkah lagi untuk menetapkan siapa calon presiden dan calon wakil presidennya. Itu saya ingin tanya. Dari tadi Gus Jazil bilang bahwa Gus Ami ataupun Muhaimin Iskandar adalah calon presiden. Bang Daniel bilang Pak Prabowo Subianto adalah calon presiden. Calon wakil presidennya itu menentukannya bagaimana? Siapa yang jadi RI 1, siapa yang jadi RI 2, siapa yang jadi capres, siapa yang jadi cawapres? Di poin 4 piagam koalisi disebutkan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh koalisi kedua partai ini ditentukan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Kan jelas. Artinya di antara beliau berdua ya, Pak Prabowo dan juga Gus Muhaimin begitu. Ya begitulah dilihat maknanya. Dari apa? Dari elektoralnya atau apa? Kalau menurut Bang Daniel gimana? Siapa yang kira-kira pantas untuk menjadi capres ataupun cawapres? Kalau dari elektoral lebih tinggi, elektoral lebih tinggi ketua umumnya Bang Daniel. Kami sepenuhnya percayakan pembicaraan masalah ini kepada Pak Prabowo dan Gus Imin. Jadi silahkan saja. Tentu
beliau berdua punya kearifan terkait dengan itu. Jadi piagam kerjasama terang menyebutkan ya otoritas untuk menentukan capres dan cawapres ada di tangan beliau berdua. Oke, jadi ini tergantung nanti kerelaan hati antara Caimin Bukan ataupun hanya Pak kerelaan Prabowo hati. Subianto. Karena kan harus Ini politik, ketemu, harus ada musyawarah kan hitung-hitungannya. berdua. Harus duduk bersama, musyawarah, negosiasi siapa yang jadi capres, siapa yang jadi cawapres. Begitu kan? Kalau biasanya NU Ya. biasanya begitu, musyawarah untuk mufakat, menemukan titik temu. Benar nggak Gus Jazil? Ada kompromi. Ada namanya. kompromi. Nah, untuk mencapai titik kompromi itu kan antara Pak Prabowo dengan Ya dua-duanya pantas. Gus Ami. Nggak sulit. Dua-duanya pantas. Oke, saya mau ke Mas Usman, tapi saya ingin tunjukkan dulu, kalau tadi kita udah bahas koalisi, tapi saya ingin tunjukkan ada data yang sudah kita punya, beberapa lembaga survei sudah merangkum isu-isu saja, isu-isu apa saja yang kemudian menjadi perhatian dari responden. Mas Usman, tapi jangan dijawab terlebih dahulu, kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di Political Show. Anda masih bersama kami di Political Show dan tadi kita sudah membahas soal koalisi-koalisi. Ternyata untuk pemilihan siapa yang jadi capres ataupun siapa yang jadi cawapres itu tergantung dari kerelaan hati ataupun tabayunnya Pak Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar, dengan Gus Ami begitu ya. Jadi nanti mereka akan berdiskusi berdua, berunding, nah menentukan siapa yang jadi RI1, RI2 untuk maju dalam kontestasi Pilpres. Nah kita tinggalkan soal koalisi, saya mau ke Mas Usman soal isu-isu yang mungkin bisa menjadi ganjalan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Apa saja kita lihat di belakang. Kita sudah merangkum beberapa lembaga survei yang kemudian merangkum beberapa isu yang menjadi concern di Pilpres 2024. Ternyata mayoritas adalah isu ekonomi ataupun isu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, kemudian harga-harga kebutuhan pokok. Ini ada lagi mungkin surveinya? Oke, ini versinya Carta Politika. Sekali lagi nomor 1 adalah kenaikan harga bahan pokok, kemudian kemiskinan, tetap ekonomi, pengangguran, daya beli yang rendah, meningkatnya hutang negara. Oke, ada lagi? Ya, ini PRC juga sama, soal ekonomi, mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mampu memperjuangkan kepentingan rakyat, dan figurnya jujur, mampu memberantas korupsi, dan figurnya tegas, serta berwibawa. Ini udah semua kali ya? Oke. Mas Usman, kalau dilihat tadi dari 3 lembaga survei yang kemudian kita rangkum, ternyata responden ataupun pemilih 2024 tidak peduli dengan isu HAM. Tergantung kita mempersepsikan isu HAM dalam pengertian seperti apa. Isu hak asasi manusia bisa dalam arti keadilan politik, kebebasan, demokrasi politik, bisa juga dalam arti keadilan sosial, distribusi ekonomi, demokrasi ekonomi. Apa yang tadi tergambar sebenarnya isu-isu kebebasan ekonomi atau demokrasi ekonomi sebagai bagian dari apa yang diinginkan oleh masyarakat dunia dalam mewujudkan hak asasi manusia. Itu semuanya tertuang di dalam Kovenan Hak Internasional tentang hak-hak sipil dan hak-hak ekonomi, sosial, budaya. Jadi saya tidak melihat ada perbedaan atau ada keterpisahan antara masalah-masalah hak asasi manusia di dalam hak-hak sipil dan politik dengan hak-hak ekonomi, sosial, budaya. Buruh ketika dia ingin sejahtera, meningkatkan upah buruhnya, dia ingin berserikat. Artinya dia ingin punya hak dan kebebasan sipil berorganisasi. Dia ingin punya hak untuk berpendapat, dia ingin punya hak untuk berepresi, dan dia punya hak untuk berserikat, bahkan mogok kerja. Jadi sulit membedakan antara isu-isu kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi dengan isu-isu kebebasan politik, kebebasan individu sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari isu demokrasi dan hak asasi manusia. Oke, tapi Mas Usman kalau kita lihat kasus pelanggaran HAM berat yang muncul pada tahun 2014, kemudian 2019 ini tidak muncul di mindset responden untuk Pilpres 2024. Anda melihatnya seperti apa ini fenomenanya? Bisa saja karena memang tantangannya kan berubah. Tantangan hari ini dengan pandemi, orang banyak terdampak secara ekonomi, secara sosial. Bahkan sekarang krisis ekonomi dunia juga sudah semakin terlihat di depan mata. Pelambatan ekonomi banyak negara Eropa banyak mengalami itu, misalnya Yunani misalnya gitu, atau Inggris gitu ya, atau Amerika, bahkan Indonesia juga akan mengalami itu semua gitu. Nah ini yang saya kira dilihat di depan mata, BBM akan naik misalnya gitu, atau berbagai harga kebutuhan pokok juga naik. Buruh kan protes kejalanan beberapa tahun terakhir, 3 tahun terakhir, karena upahnya tidak naik-naik, sementara kebutuhan pokok itu meningkat gitu, dari mulai misalnya BBM dan lain sebagainya. Jadi
Saya kira masyarakat memang perlu jawaban yang paling konkret atas realitas kehidupan mereka hari-hari. Jadi wajar dan saya bisa mengerti kenapa misalnya prioritas kesejahteraan, prioritas ekonomi itu menjadi prioritas utama misalnya dibanding dengan agenda-agenda yang telah lampau. Gitu. Tapi bukan berarti bahwa isu-isu yang lampau itu tidak lagi penting. Nah di sini kita butuh sosok negarawan. Sosok negarawan itu bukan sosok yang mengikuti apa kata persepsi masyarakat, misalnya tercermin dalam survei-survei, kalau itu biasanya pemimpin-pemimpin yang sifatnya populis gitu. Dia hanya melihat sentimen populis sentimen populer di masyarakat, itu yang dia ikuti gitu. Padahal seorang pemimpin itu butuh visi. Kalau tadi Gus Jazuli bilang, ini sudah ada perahu, sudah ada orang, artinya sudah ada nakoda. Sebenarnya yang perlu itu layar dan mau kemana kita berlayar. Visi itu gitu ya. Nah itu yang saya kira tergambar dari persepsi masyarakat. Tapi juga seorang pemimpin harus punya visi ke depan. Dalam berbagai bidang hak asasi manusia, misalnya penghapusan hukuman mati, itu bukan karena persepsi yang dibentuk di dalam masyarakat melalui survei. Banyak negara-negara maju bahkan kalau di survei hukuman matinya mungkin lebih banyak didukung daripada dihapuskan. Nah tapi banyak praktik di dunia negarawan-negarawan besar yang menghapuskan hukuman mati itu lebih karena visinya, lebih karena pengetahuannya, karena kesadarannya bahwa secara ilmiah tidak ada bukti bahwa hukuman mati itu menimbulkan efek jera. Itu contoh aja gitu. Visi-visi seorang leader, nah, visi-visi itu yang jadi tantangan saya kira di dalam menjadi tantangan ya pada Pilpres 2024. Tapi kalau tadi visi ekonomi yang mungkin akan dititik beratkan oleh capres-capres termasuk Pak Prabowo Subianto begitu ya pada Pilpres 2024, seberapa penting visinya Pak Prabowo nanti diperlukan soal HAM nanti di 2024? Kalau dari penjelasan Bung Daniel tadi saya belum melihat itu. Kalau saya baca adalah misalnya soal persatuan gitu ya, atau pernyataannya Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra, juga menekankan kenapa Prabowo mencalonkan diri lagi sebagai presiden, ingin memperkuat Pancasila, ingin memperkuat persatuan dan kesatuan. Tapi jangan lupa bahwa sejarah dalam kontestasi elektoral yang lalu 2019, 2014 itu memperlihatkan betapa sosok Prabowo dan para pendukungnya bukan sosok yang ingin memperkuat Pancasila, bukan yang ingin memperkuat misalnya persatuan dan kesatuan. Di situ saya muncul pertanyaan sebenarnya kenapa Gerindra beraliansi dengan misalnya PKB? Kenapa? Karena subkultur politik dari kedua partai ini berbeda. Subkultur politik Gerindra misalnya itu lebih banyak berasal dari subkultur nasionalisme yang sifatnya monolitik. Nah, sementara yang Partai Kebangkitan Bangsa itu nasionalisme yang pluralistik. Yang satu lebih menghargai hak asasi manusia, yang satu tidak. Yang satu lebih mengagungkan negara totaliter atau negara misalnya integralistik, yang satu lagi negara demokratis, mengandaikan keberagaman dan seterusnya. Secara keormasan Gerindra lebih dekat dengan HTI, dengan FPI. Secara keormasan PKB lebih dekat dengan misalnya Banser, Ansor gitu. Secara apa lagi? Secara sosok ya. Prabowo lebih berasal dari tradisi abangan, Caimin berasal dari tradisi santri. Dari dulu sebenarnya nggak bisa ketemu ini gitu. Jadi ketika ada aliansi itu saya melihat ini tidak ada aliansi yang sifatnya ideologis, tidak ada aliansi yang sifatnya strategis kecuali aliansi taktis atau aliansi pragmatis untuk duduk di kursi presiden itu. Silakan Bang Daniel dijawab gimana? Tidak ada visi misi mempersatukan gitu. Menurut saya apa yang disampaikan Bung Usman ini sesat nalar ya. Sesat nalarnya kenapa? Karena begini, Anda tidak bisa menjustifikasi seorang pemimpin atau partai politik dari mereka yang mendukung. Gitu. Kenapa begitu? Misalnya kemarin jelas pasangan ada Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi ada kelompok A, B, C kemudian mendukung Pak Prabowo, itu bukan berarti kemudian Pak Prabowo sama dengan mereka. Visinya sama. Ini kan terkait dengan elektoral pada saat itu. Mereka mendukung Pak Prabowo bukan berarti Pak Prabowo sama dengan sikap politik mereka. Ya, mungkin bisa jadi mereka nggak bersetuju dengan Pak Jokowi, gitu kan, begitu saja pada saat itu ya. Itu pertama. Kemudian kedua, bagaimana mungkin bisa menyebut Pak Prabowo tidak pro HAM atau tidak tidak pro Pancasila dan sebagainya. Beliau prajurit loh, mati dan siap mati untuk negeri. Tapi kan dengan beban dan kasus menjaga Pancasila. Yang sebelumnya itu mungkin yang menjadi stigma catatan. itu kan selalu menjadi alat kampanye negatif dan kampanye hitam buat Pak Prabowo, dan itu kaset kusut yang terus diulang kan pada momentum-momentum politik ketika Pak Prabowo berkontestasi. Itu pertama ya. Jadi kalau kemudian ada tadi statement dari Bung Usman terkait dengan
Gerindra kurang Pancasila, saya pikir nggak relevan sama sekali. Justru komitmen utama dan selalu disampaikan Pak Prabowo, kenapa kita mencari teman kerjasama politik yang kalau dalam bahasa Gus Jazilul sekufu begitu. Artinya yang punya komitmen sama merawat Pancasila, NKRI, persatuan dan sebagainya. Nah, kemudian momentum politik 2024 ini menjadi momentum progresif. Artinya progresif harus lebih baik dibandingkan 2019. Makanya kalimat yang kami gunakan dan kami bersepakat dengan teman-teman PKB, kita harus pastikan kontestasi ke depan itu kontestasi yang menggembirakan, gembira ria bahasanya begitu. Dan kita ingin pastikan tadi dendam politik, benci politik itu dikubur dan melihat kompetisi politik itu sebagai kalau bahasa saya itu fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan kemudian berlomba-lomba merawat dan melampiaskan benci politik dan dendam politik. Nah, Nana jangan lupa loh, di negeri ini ada itu orang yang sengaja merawat dendam politik dan benci politik sebagai komoditas dan semoga itu tidak terjadi sehat, lagi nanti. dan itu tidak boleh. 2024. Oke lah, yang sesuatu yang sudah lewat kita lalui dan kita harus perbaiki terus-menerus. Oke, saya ingin tanya ke Gus Jazil tadi, kalau menurut Mas Usman nggak ketemu ini titiknya, basis politiknya antara Pak Prabowo yang abangan, kemudian Gus Ami ataupun Caimin yang santri. Jadi titik ketemunya ini titik pragmatisme, titik kepentingan, titik kursi, titik tiket untuk menuju Pilpres, jawabannya. Jadi justru itu semakin menegaskan bahwa PKB itu menghargai keberagaman, bisa berkomunikasi dengan siapapun. Ini kalau politisi ditanya apa langsung ya kan gitu. Justru dengan Gerindra katakan kita tidak pernah ada masalah dalam konteks visi kebangsaan. Kita ini hidup di negara yang sama. PKB sangat menghargai pluralisme. Nah, kalau disebut soal visi tadi, kalau Gus Muhaimin jelas visinya. Beliau membuat visi tentang visi Indonesia sejahtera. Nah, ini yang kemudian ingin dibangun oleh PKB, oleh Gus Muhaimin. Karena apa? Karena negara yang besar ini, keragaman salah satunya ditopang, dijaga oleh nilai-nilai yang selama ini dikembangkan, dijaga oleh PKB. Tapi masyarakat kita yang di bawah, termasuk konstituen PKB, sesungguhnya belum menemukan kesejahteraan. Ini justru tantangan dari seorang pemimpin. Gus Muhaimin yang lahir dari kalangan santri, harus mampu juga mengangkat para santri ke derajat yang sejahtera. Nah, soal misalkan dengan Pak Prabowo yang dianggap memang jauh, nanti diinsafkan kalau ada yang salah. Oke, nanti diinsafkan. Nanti kalau ada yang kurang di kita, biar ditambah oleh jadi Pak Prabowo. Jadi saling melengkapi, nah, itu kalau yang misalnya saya berbeda. Justru kita tidak dalam posisi menyalah-nyalahkan, tapi posisi memberikan saling penyadaran dan memberikan nilai tambah. Itu. Oke, saya ingin tanya ke Mas Philips analisisnya. Kalau tadi meskipun tidak ketemu titiknya, tapi saling melengkapi kalau menurut Gus Jazil. Tapi di sisi lain tadi isu-isu yang muncul ternyata isu HAM tidak masuk, tidak menjadi concern. Berarti artinya peluangnya Pak Prabowo dengan tambahan perlengkapan dari PKB, dari NU, kemudian isu HAM tidak ada, peluangnya besar dong pada Pilpres 2024. Itu hitungannya Gerindra dan PKB. Oke. Hitungannya statistik gimana nih Mas Philips? Masalahnya kan yang pertama yang mau saya sampaikan ya, ini kita harus hargai partai-partai yang sejak dini sudah mendeklarasikan koalisi. Dan ini saya kira penting. Dibandingkan dengan kebiasaan menunggu sampai detik terakhir masyarakat bertanya-tanya, masyarakat tidak sempat mengevaluasi. Apa yang dilakukan hari ini kan mengevaluasi pola koalisi itu gitu. Tradisi baru lah Tradisi baru, dan ini mungkin karena hitung mundur juga. Teman-teman partai tahu persis pendaftaran terakhir nanti bulan Oktober 2023, Pilpresnya Februari 2024, waktu kampanyenya cuma 3 bulanan, 4 bulanan, nggak mungkin gitu. Karena itu mereka harus berlomba-lomba. Dalam konteks berlomba-lomba ini, akibatnya terjadi yang tadi disampaikan oleh Usman, mungkin bahwa yang terjadi adalah koalisi yang sifatnya memang taktikal. Bahwa hitung-hitung tadi, kalau Pak Prabowo nasionalis, teman-teman PKB dianggap sebagai religius berkebangsaan kan kira-kira gitu. Dua-duanya nasionalis, tapi yang satu nasionalis monolitis, yang satu nasionalis
pluralis. Oke. Nah persis, karena itu dia hitung kalau 1 tambah 1 jadi 2 gitu. Menurut hitungan-hitungannya Gerindra bisa minus itu. Padahal bisa minus. Saya nggak tahu nalar nasionalis monalistis itu apa gitu. Oke, Jadi- nanti saya bisa jelaskan. Nanti kita bahas nih. Bukan Oke, nalar apa. Tuduhan itu serius loh bagi seorang prajurit seperti Pak Prabowo dan Gerindra yang isinya sangat beragam begitu ya. Ya. Berangkat Iya. cuman dari tuduhan karena ada yang mendukung Pak Prabowo yang dianggap itu Terasosiasikan gitu ya. tidak pluralistik, itu nggak adil menurut saya. Kenapa? Ketika dalam konteks politik kita berharap dapat dukungan tentu dari semua pihak di kotak suara, dan itu adalah nalar yang sangat sederhana sekali. Tapi kalau kemudian kita menstigma seseorang gara-gara ada satu kelompok yang ikut mendukung kita, itu jadi tidak fair sekali. Apalagi kemudian dialamatkan ke partai yang sangat plural seperti Gerindra, seperti dari tokoh yang sangat plural seperti Pak Prabowo. Itu saya pikir statement yang penuh sinikal ya, sinis dan sebagainya, dan itu tidak sehat bagi kami. Oke, tapi sebetulnya Pak Prabowo sebagai seorang prajurit, sebagai seorang nasionalis gitu ya, yang pluralis, risih nggak sih dengan adanya tuduhan-tuduhan itu, dengan adanya relawan-relawan yang seperti itu? Tentu ya, dengan tuduhan-tuduhan seperti ini kan kita terganggu, tentu sangat terganggu. Saya saja mendengarkan ini terganggu. Jangan lupa loh, dulu kami ketika maju, saya saja ya, jangankan Pak Prabowo, saya saja yang isunya misalnya saya presiden religion for peace, toleransi, tiba-tiba karena ada yang mendukung yang seperti itu dituduh sangat anti toleransi dan sebagainya. Kenapa? Karena stigma politik. Dan yang dilakukan oleh Bung Usman tadi ya memproduksi itu secara terus jadi melakukan stigmatisasi terhadap satu kelompok dan kelompok pada satu tokoh berulang-ulang supaya diingat pada publik kami seolah-olah seperti itu. Nah, itu menurut saya yang berbahaya ya dalam politik, apalagi di tengah kita yang sangat beragam, dan itu bagi saya itu seperti memupuk dan membiarkan dendam dan benci itu awet begitu. Oke, semoga nanti 2024 bergabung Gerindra PKB itu stigmanya bisa terlepas. Silakan Mas Philip diteruskan. Ya, tapi yang disampaikan Bung Daniel penting. Saya kira ini karena kita ini memang dalam berbagai persoalan HAM tidak pernah menyelesaikannya secara tuntas. Sehingga tentu saja akan selalu ada pandangan-pandangan yang kemudian merugikan orang-orang yang mungkin dianggap melakukan pelanggaran. Sementara di sisi yang lain, teman-teman yang mengadvokasi isu HAM tidak melihat ada penyelesaian yang tuntas misalnya gitu. Dan ini saya kira ini PR bangsa juga gitu ke depan. Gitu. Mau PKB, mau Gerindra atau semua. Bagus juga sebetulnya kalau HAM itu tetap dibicarakan karena dia bagian yang penting. Kemarin kalau kita lihat pidato Pak Jokowi 16 Agustus ada poin sudah membuat Kepres untuk penyelesaian pembentukan tim non judicial penyelesaian untuk pelanggaran berat HAM masa lalu. Orang akan bilang bahwa ini ada progres karena Presiden menyatakan di pidato 16 Agustus. Mungkin teman-teman yang melihat, loh kok pelanggaran HAM diselesaikan setelah non judicial kan gitu. Nanti ada efek-efek lain lah dan lain-lain. Nah saya kira karena masih diangkat juga oleh Pak Jokowi dalam pidato 16 Agustus dia tetap penting. Nah kembali ke soal peluangnya tadi dengan tidak adanya isu HAM kemudian dilengkapi oleh NU. Iya. Saya setuju dengan yang disampaikan Bung Usman tadi. Bahwa HAM ini ada HAM aspek politik tetapi ada aspek ekonomi. Dan masyarakat pasti akan terkait soal itu. Akses pada misalnya bantuan ekonomi ketika masa sulit misalnya. Dan itu terlihat dalam bagaimana kandidat ini akan menyampaikan visi tentang misalnya bantuan sosial atau kebijakan anggaran dan lain-lain. Dan itu tetap penting saya kira untuk disampaikan. Dan kalau misalnya saya banyak setuju dengan Bung Usman, tapi mungkin ada aspek yang bisa kita punya perbedaan pendapat. Tujuannya koalisi itu memang melengkapi. Gitu. Jadi kalau misalnya partai hanya berkoalisi dengan yang sama, itu namanya dakwah sama orang beriman. Jadi dia tidak ada perluasan konstituen gitu. Dari sisi partai. Tetapi yang disampaikan Bung Usman juga legitimate bahwa ini ketemunya bagaimana sebetulnya gitu antara PKB dengan Gerindra gitu. Tapi kita bisa lihat karena udah deklarasi sekarang
Bung Daniel juga jangan suka cepat-cepat marah, bilang orang punya beda pendapat, ini menuduh. Enggak, ini lagi diskusi. Enggak, saya nggak menuduh. Cuma apa namanya itu kan diproduksi. Kan kita mau yang gembira, kita mau yang gembira nih katanya tadi kan. Itu tidak sehat, apalagi tuduhan itu terus dialamatkan kan itu yang Oke, jadi peluangnya bagaimana? Apakah tetap peluangnya terbuka lebar, lebih besar karena isu-isu HAM itu tidak masuk menjadi concernnya responden, kemudian sudah dilengkapi oleh NU? Tadi Anda belum jawab nih, Mas Philip. Atau malah ke depannya itu nanti bisa dicari tahu oleh para pemilih? Memang secara dilihat dari survei, isu-isu HAM tidak masuk. Tetapi pada sisi yang lain, tadi di awal ada paparan tentang beberapa lembaga survei tentang elektabilitas. Elektabilitas Pak Prabowo paling tidak dalam survei yang disampaikan tadi itu dari beberapa bulan yang lalu nomor 1, sekarang nomor 2 atau nomor 3 gitu. Dan akibatnya mungkin tidak ada korelasi antara bahwa tidak ada isu HAM yang diperhatikan oleh masyarakat pemilih dengan naiknya misalnya suara Pak Prabowo. Jadi nggak ada korelasinya. Nggak ada korelasinya. Bahwa isu HAM tidak dibicarakan oleh masyarakat hari ini itu tidak serta-merta berarti bahwa elektabilitas Pak Prabowo naik atau isu HAM dilupakan. Saya kira itu pesannya. Boleh saya tambah ya? Oke, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Mas Usman, nanti Anda boleh tambahkan. Tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Political Show. Kita akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Political Show dan kita masih bersama dengan para narasumber yang ada di studio. Tapi untuk segmen ini saya akan mengajak teman-teman mahasiswa untuk berpartisipasi karena dari tadi teman-teman mahasiswa kayaknya udah gemes pengen tanya. Ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa UPN Veteran Jakarta yang akan bertanya. Salah satu perwakilannya dulu ada Andrew Matthew. Silakan Andrew. Pandangan Anda bagaimana secara sebagai milenial sini? Baik, terima kasih Mbak Rifana atas kesempatannya. Suara saya terdengar jelas ya? Silahkan. Baik, menilik kembali ke perjalanan dan riwayat Prabowo sebagai pion dari Kemenhan, beberapa kali diprotes publik, bahkan sebelum menjajaki posisi saat ini, Amnesty International, Kontras, dan IKOHI telah menyurati Presiden terkait keputusan memberikan jabatan penting kepada Prabowo yang kontroversial bersama rekan-rekan ex-Tim Mawar. Apakah hal tersebut turut menjadi jaminan bahwa skema kampanye penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dapat dituntaskan seandainya Prabowo ingin menjabat sebagai RI 1? Saya berspekulasi, apakah Prabowo selama ini selalu kalah karena banyak dosa-dosa masa lalunya yang belum terselesaikan. Kemudian ditambah lagi melalui pembentukan komponen cadangan tahun 2021 dengan anggaran fantastis, rasanya tidak lebih urgen dibandingkan pembelian alutsista mengingat tragedi Nanggala beberapa tahun silam. Lalu bagaimana kebijakan tersebut dapat dipandang dari seseorang yang mau mencalonkan diri sebagai RI 1? Demikian Mbak, terima kasih. Oke, keras banget nih pertanyaannya Andrew. Silakan Bang Daniel dijawab, ini suara mahasiswa, suara pemilih terbesar di 2024. Survei BPS menyebutkan bahwa pemilih 2024 55% adalah generasinya Andrew, generasi milenial. Silakan Anda jawab. Semua pendapat itu kan sah saja dan itu sudah dijawab banyak hal ya. Pertama terkait dengan kaset kusut yang terus diulang kan secara hukum sudah selesai dan semuanya sudah diselesaikan di depan pengadilan dan sebagainya dan Pak Prabowo tidak terkait apapun terkait dengan itu pertama ya. Kemudian kedua tentu terkait dengan kebijakan di Kementerian Pertahanan juga sudah berulang kali kita jelaskan komponen cadangan adalah bagian dari amanat konstitusi kita ya, undang-undang nomor 29 tahun 2019 24 2019 tentang PSDN dan itu menjadi amanat yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo yaitu penyediaan komponen cadangan dan anggarannya tidak besar dan rekrutmen komponen cadangan itu ada sekitar 2.500 per tahun dan fokus Pak Prabowo alutsista dan kalau Anda perhatikan kalau ada Menhan yang sangat concern terhadap modernisasi alutsista, saya pikir adalah salah satunya yang paling getol adalah Pak Prabowo dan hari ini
modernisasi alutsista dilakukan secara maksimal dan tentu tidak bisa instan karena beli alutsista memperkuat industri pertahanan dalam negeri kita itu tidak bisa bim salabim dan tidak juga bisa seperti kita beli mobil di dealer dan butuh waktu yang sangat panjang dan butuh diplomasi yang juga sangat panjang. Baik, tapi tadi Andrew, perwakilan dari mahasiswa mempertanyakan kalau nanti Pak Prabowo maju dalam kontestasi Pilpres, apa visi misi beliau dalam soal penegakan HAM? Itu yang nanti akan menjadi concern teman-teman milenial. Tentu itu adalah isu penting ya, seperti tadi disampaikan oleh Bung Usman, isu HAM tentu adalah bagian integral dalam hidup dan kehidupan kita. Ada isu ekonomi, ada isu HAM, isu hukum dan sebagainya. Dan Pak Prabowo punya perspektif sampai dengan hari ini integrasi tentang nilai-nilai HAM itu sangat penting. Membangun kesadaran publik untuk menghadirkan nilai-nilai HAM itu penting. Dan itu selalu disampaikan di setiap momentum. Oke, itu nanti akan tertuang pada saat beliau maju dalam kontestasi Pilpres. Kita akan lihat visi misinya secara konkretnya apa soal penegakan HAM. Karena itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat di-challenge nantinya. Dari track record Pak Prabowo yang sangat awal aja, misalnya beliau berhenti dari militer, kemudian memilih jalur demokrasi dengan membentuk partai politik, itu adalah salah satu langkah menunjukkan Pak Prabowo pro demokrasi, pro HAM dan ingin menghadirkan demokrasi yang sehat. Itu sudah sebagai sinyal bahwasannya Pak Prabowo ingin negeri ini negeri yang demokratis, negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Baik, ada satu lagi, ini mantan relawannya Prabowo Sandi 2019, mantan relawan emak-emak pepes yang ingin juga menyampaikan pandangannya, yang ingin juga menanyakan pertanyaan mungkin. Silakan, namanya siapa, Mbak Ajeng ya? Ya, saya Mbak Ajeng, Kak Rifana. Oke, silakan diperkenalkan. Saya ex-relawan pepes, tadi saya dihubungin. Saya mau nanya ke Mas Daniel ya, Mas, gimana kita bisa percaya sama Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo bakal peduli sama rakyat kalau pendukungnya aja ditinggalin gitu loh Mas, waktu Pilpres kemarin. Gitu Mas. Oke, itu pertanyaannya, yaitu suara hati emak-emak yang dulu 2019 saya ingat banget sampai bikin senam, bikin lagu buat Pak Prabowo, tapi mereka patah hati setelah Pak Prabowo bergabung dengan koalisinya Pak Jokowi. Silakan Bang Daniel. Iya, kan pemaknaan Ibu ditinggalin itu karena Pak Prabowo bareng dengan Pak Jokowi kan itu. Jadi nggak bisa dinilai secara melankolik konteks ditinggali itu tidak sesuai aspirasi untuk menyalurkan nggak suka dengan Pak Jokowi, kemudian kalau barengan Pak Jokowi itu ditinggalkan. Justru Pak Prabowo mendengarkan kebutuhan pemilih beliau, pendukung beliau dengan cara apa? Dengan cara tentu menjaga kohesivitas negeri ini dengan kuat, dan salah satu caranya adalah kemudian memperkuat Pak Jokowi supaya kemudian kita tidak pecah belah dan sebagainya. Coba Anda bayangkan kalau Pak Prabowo ada di luar pemerintahan, kemudian Pak Prabowo apalagi kemudian pandemi sangat panjang 2 tahun ini, saya pikir itu cost politiknya akan sangat mahal untuk kita semua, apalagi ada pihak-pihak yang memang menginginkan kontestasi ini terus-menerus, rawat benci dan dendam itu terus-menerus hadir. Makanya kemudian Pak Prabowo ingin menganulir itu dan memfasilitasi keinginan pendukung Pak Prabowo untuk Indonesia lebih baik, dan salah satu cara untuk Indonesia lebih baik Pak Prabowo ikut membantu Pak Jokowi. Oke, saya ingin tanya ke Gus Jazil. Dengan tadi pertanyaan dari mahasiswa, kemudian dari mantan relawan, ada ganjalan-ganjalan yang harus diselesaikan oleh seorang Prabowo Subianto yang mungkin nanti bisa tertular pada saat PKB dan juga Gerindra sama-sama bergabung. Jadi bebannya itu akan dipikul bersama. Ini PKB gimana dengan ganjalan tadi? Ya tentu kalau berkoalisi akan membangun memikul beban. Dan saya pikir itu biasa. Udah siap berarti ya untuk memikul bebannya? Kita punya pandangan soal HAM. Kita juga punya keinginan HAM masa lalu juga kita selesaikan. Tetapi misalkan kalau kita pelihara terus seperti yang disampaikan mahasiswa yang mungkin seakan-akan memberikan tuduhan kepada Pak Prabowo, saya pikir kurang tepat. Kan tidak terbukti. Kan nggak ada pembuktian apapun soal itu. Tetapi memang disebut-sebut itu iya. Nah, disebut-sebut inilah yang kemudian selalu kemudian moncong soal HAM itu
Pak Prabowo dihadapkan ke Pak Prabowo terus. Nah, bagi PKB, seandainya kami nanti berkoalisi, tentu hal-hal yang terkait dengan itu kita akan lakukan dialog dan pendekatan dan sekaligus mencari solusi ke depan. Supaya ini tidak selalu menjadi ganjalan kepada siapapun. Nah, yang kedua terkait dengan emak-emak tadi yang kecewa. Saya pikir Pak Prabowo yang gabung dengan koalisi yang ada ingin memberikan dharma baktinya yang lebih besar kepada bangsa ini. Jangan dimaknai sebagai meninggalkan. Gitu. Kalau misalkan Bu Ajeng ketika itu secara tulus mendukung Pak Prabowo, mestinya ketika Pak Prabowo menjadi Menhan, di situ Bu Ajeng bisa menyampaikan aspirasinya lebih dekat dengan kekuasaan. Kan gitu. Nah, mungkin nggak tahu dinamikanya seperti apa. Tetapi bagi PKB, kalau memang Gerindra dan PKB ini sudah jadi satu, tentu kita cari titik-titik keunggulan, titik-titik masalah, titik yang harus diselesaikan bersama-sama. Jadi siap menanggung beban bersama ya? Siapapun yang nyalon pasti punya titik lemahnya. Siapapun yang nyalon juga pasti punya titik kemenangannya. Baik. Silakan Mas Usman ditanggapi tadi. Udah boleh ya? Silakan. Ya jadi sebenarnya kalau kita ulang lagi percakapan tadi, saya nggak menyebut sama sekali tuh kasus penculikan, penghilangan paksa. Saya nggak mengulang apa yang tadi dibayangkan sebagai pengulangan. Mungkin perlu ditanyakan ke Faisal Reza, salah satu ketua komisi di DPR, anggota fraksi PKB yang pernah diculik gitu ya, disiksa gitu. Itu bisa dibicarakan di sana. Saya tadi sebenarnya nggak bicarakan itu. Jadi saya kurang paham kenapa ada jumping to the conclusion gitu. Jadi kayak melompat pada kesimpulan seolah-olah saya memberikan tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM masa lalu, penculikan. Saya memang hindari itu. Kenapa? Karena saya pikir percakapan kontestasi politik itu harus pada gagasan-gagasan besar. Bukan pada gagasan-gagasan kecil. Gagasan jangka panjang, bukan jangka pendek. Itu sebabnya saya bicara antropologi politik. Saya bicara antropologi kebudayaan. Saya menempatkan Prabowo dalam konteks pembagian antropologisnya Clifford Geertz sebagai seorang abangan. Tidak ada stigma negatif di sana. Caimin sebagai santri. Demikian pula dalam konteks ideologi gitu ya. David Boucher menjelaskan dengan sangat baik bagaimana nasionalisme itu tidak bisa disinggalkan itu. Nasionalisme itu bisa beragam variannya. Ada yang cenderung monolitik, ada yang cenderung pluralistik. Kalau tadi dibantah ya, saya kira banyak faktanya. Misalnya dalam Pilpres yang lalu atau dalam pengalaman-pengalaman yang lalu, Prabowo menandatangani fakta integritas misalnya untuk memberlakukan syariat Islam misalnya. Itu yang dianggap banyak kalangan, banyak sarjana bertentangan justru dengan apa yang dibayangkan sebagai nilai-nilai Pancasila. Demikian pula dalam konteks penculikan. Kalau misalnya penculikan dianggap itu nggak penting gitu ya, sementara Pancasila penting, di mana relevansinya? Tapi tadi disinggung juga oleh salah satu perwakilan mahasiswa, artinya itu di mata milenial itu menjadi sesuatu yang itu, penting. saya kira itu bagus. Dan yang sebenarnya tadi saya bantah itu adalah... Saya potong dulu. Pak Prabowo nggak pernah tanda tangan integritas untuk menerapkan syariat Islam, itu nggak benar sama sekali. Itu pertama ya, jelas kok itu. Kemudian kedua, kenapa saya harus koreksi Bung Usman, yang paling fatal buat saya tadi adalah pernyataan tidak pro Pancasila segala macam. Bagaimana bisa seorang tuduhan itu hadir terhadap Prabowo, itu jadi masalah. Oke, silakan Bang Usman. Ini kita kasih kesempatan dulu Bang Usman. Kalau kita baca kajian-kajian politik dari para sarjana penjelang pemilu saat lalu 2019, itu jelas sekali. Saya ambil contoh tulisan Edward Aspinall dan Marcus Mizner misalnya. Ketika Prabowo pidato di Taman Ismail Marzuki, dia jelas secara eksplisit mengatakan demokrasi ini nggak cocok dengan budaya Timur, dengan adat Timur. Demokrasi ini budaya Barat, gitu loh. Tetapi dia juga menyimpan paradoks di dalam pemahamannya tentang demokrasi. Ketika partainya yang mendukungnya itu memenangkan maksudnya pemilihan legislatif secara mayoritas, ia berubah haluan. Dia kalah pilpresnya, tapi dia menang pemilihan legislatifnya. Lalu dia katakan bahwa demokrasi yang saya bayangkan ideal adalah demokrasi Westminster Inggris. Menurut Anda itu, demokrasi menurut Westminster. Anda itu bentuk ketidakpancasilaan Pak Prabowo? Itu yang tadi. Kalau yang sekarang, bukan. Jadi gini, Pancasila itu sila keempat itu tentang demokrasi gitu ya. Sila kelima itu tentang keadilan sosial, gagasan-gagasan Marxis, gagasan sosialis. Sila ketiga gagasan nasionalis. Sila kedua gagasan humanis, hak asasi manusia. Dan sila pertama. Sebentar Bang Daniel. Boleh kasih kesempatan saya biar tuntas ya. Sebentar. Ketika Prabowo menang
pemilihan legislatif, pendukungnya Oke, waktu yang kita saya tidak maksud, banyak nih, Mas Usman. sementara legislatif ia menang dan eksekutif dia kalah, ia langsung membayangkan bagaimana caranya supaya jadi presiden. Caranya apa dia lakukan? Dia bilang demokrasi yang paling cocok demokrasinya Westminster, yaitu Perdana Menteri diputuskan berdasarkan mayoritas partai yang menang. Jadi dia punya hipokrisi, dia punya sikap-sikap paradoks di dalam melihat demokrasi. Di satu sisi dianggap produk Barat, anti Barat, ya bukan budaya Timur dan seterusnya. Demikian pula dalam retorika politiknya, anti asing, anti asing, menyerang Ahok. Politisi-politisi Gerindra bicara banyak yang sangat sektarian, yang sangat membawa kebencian berdasarkan agama. Dan terakhir, tidak ada prestasi Menteri Pertahanan yang Oke, saya ingin Mas Philip meng-closing ini ya. Bagaimana Anda melihat tadi pendapat dari mahasiswa, kemudian sebentar, Bang Daniel, silakan Mas Philip. Ya, saya kira isu itu kan banyak. Tadi ada isu ekonomi. Bagi sebagian orang, isu HAM itu yang paling penting. Karena mungkin pernah menjadi korban, atau keluarganya pernah menjadi korban, atau punya memang pandangan yang sangat kuat tentang kemanusiaan, misalnya gitu. Itu pasti akan tetap ada, nggak mungkin hilang. Jadi bukan kaset rusak, gitu. Kalau ada orang bicara tentang HAM, ini bukan spesifik soal Pak Prabowo ya, tapi ada yang lain-lain juga kan. Jadi karena isu beragam, sehingga nanti saya kira sah-sah aja kalau ada orang yang menyampaikan isu-isu ini. Nah, yang kedua menurut saya, tadi yang sampaikan Usman Hamid itu betul bahwa pada akhirnya memang nanti kan karena masih lama, ada keuntungan, ada kerugian nih orang yang deklarasi duluan. Dia akan dikuliti duluan. Gitu. Jadi ini udah dikuliti duluan ya. Mulai, jadi gitu kan. semua peluru-pelurunya udah menyerang ke Pak Prabowo, nanti mendekati kontestasi, mungkin artinya pelurunya udah habis. Jadi untung juga. Itu ada keuntungannya Bang Daniel. Gitu. Dan saya kira tadi saya sampaikan bahwa ini tradisi mendeklarasi sejak awal ini penting. Karena kita tidak mau orang pemilih memilih kucing dalam karung kan gitu kan. Seperti tadi disampaikan Ibu yang dulu menjadi relawan, tidak mau misalnya merasa ketika memilih A karena dia percaya kandidatnya akan melakukan A, ternyata kandidatnya melakukan B. Mereka kecewa itu biasa juga, boleh, dan itu harus dilakukan gitu. Ya, pemilih yang kecewa harus menyampaikan pandangannya seperti itu tadi, dan itu hal yang biasa. Itu wajar ya? Hal yang wajar dalam kontestasi. Saya kasih kesempatan Bang Daniel 1 menit ya, karena kita udah mau break ini. Silakan. Iya, Bung Usman tadi ngambil snapshot diskusi panjang ya dari Pak Prabowo. Pak Prabowo suka mengeksplorasi dengan banyak analogi, dan itu yang menurut saya tidak fair. Jadi dari semua tindakan yang sangat demokratis yang ditunjukkan Pak Prabowo selama ini ya tidak menjadi poin penting bagi Bung Usman untuk menunjuk wajah Pak Prabowo yang sesungguhnya. Beliau sangat demokratis, sangat Pancasilais, dan punya komitmen luar biasa terhadap menjaga hubungan luar negeri selama ini. Pertahanan, diplomasi pertahanan kita itu bekerja dengan baik ya pada era hari ini. Pak Prabowo sangat intens merawat diplomasi pertahanan kita dengan baik, dan kalau kemudian punya kesimpulan anti asing dan sebagainya hanya dari snapshot tertentu, kemudian itu dikembangkan menjadi narasi tadi fobia terhadap militer misalnya, fobia terhadap kelompok Pak Prabowo dan sebagainya, itu yang menurut saya tidak sehat, dan itu yang menurut saya secara konsisten merawat benci itu loh. Itu yang paling bahaya. Waktu dan pemilih yang akan menentukan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu karena waktu juga yang akan nanti memisahkan kita. Tapi setelah jeda, Political Show akan kembali bersama dengan komika Aldo dari komisi.co. Penampilannya seperti apa untuk mencairkan suasana yang agak panas ini tadi antara Mas Usman dengan Bang Daniel. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur Pak, hari ini aku mau protes dulu sebenarnya Mas CNN sebelum aku stand up ya. Karena ini aku ceritain kronologinya ya Pak ya, teman-teman semua di sini ya. Jadi dulu tuh aku tuh kemarin tuh diundang sama CNN. Katanya, stand up di CNN, nanti bakal ngundang Pak Prabowo. Ini aku nggak menjilat Pak, sumpah aku tuh ngefans banget sama Pak Prabowo. Makanya aku tuh udah siap banget, nggak cuma materi, kostum lah aku udah siap. Tapi ada satu hal yang aku lupa Pak. CNN kan bilangnya ngundang ya. Kalau ngundang kan berarti bisa ditolak kan. Makanya sekarang akhirnya Pak Prabowo-nya nggak ada gitu. Jadi bingung ini mau
Tadi tuh aku udah siap loh Pak, joget kayak gini udah siap. Aku tuh udah ngebayangin aku akan bercengkrama dengan Pak Prabowo. Sholat diimamin sama Pak Prabowo. Di backstage udah siap padahal. Tapi tidak bisa juga. Ada Pak Daniel Anzar, saya juga dulu ngefans banget sama Bapak Pak. Untungnya Pak, aku komika profesional Pak. Untungnya aku udah siapin. Bersama saya, Pak Prabowo di tahun 2024 bersama saya berkuda. Udah siap saya Pak. Banyak juga ya kantong bajunya Pak Prabowo ternyata. Tangkap temanku. Dan jujur Pak, ini aku mau cerita sedikit Pak ya. Di tahun 2019 tuh itu adalah awal mula aku tuh ngefans sama Pak Prabowo. Dan di 2019 tuh jujur aja aku tuh sering dibully gitu sama teman-temanku. Gara-gara aku tuh terlalu ngefans dengan Pak Prabowo. Dan di kesempatan kali ini Pak, aku udah bawa ini. Nih teman-temanku yang nonton di rumah ya. Aku udah bawa daftar nama teman-temanku yang dulu ngebully aku Pak. Nih. Yang pertama ini ada Teguh Pak. Teguh ini Pak, siap-siap ya Mas Teguh ya. Teguh waktu itu dia bilang, buat apa tuh dukung Prabowo? Gak mungkin menang. Teguh Pak yang bilang Pak. Waktu dan tempat saya persilakan. Nanti kalau butuh alamat saya kasih juga gak apa-apa Pak, aman. Yang kedua ada Kevin Pak. Kevin bilang begini, Pak Prabowo keseringan kalah kayak MU. Sumpah yang bilang Kevin Pak. Bukan saya, sumpah Pak. Dan yang ketiga ada Yusuf. Yusuf nggak bilang apa-apa sebenarnya Pak, tapi dia orangnya nyebelin, jadi nggak apa-apa kalau mau diisikan juga nggak apa-apa Pak. Saya kasih juga alamatnya Yusuf. Dan aku tuh bingung gitu, kenapa CNN undang aku ke sini? Maksudku kan kalau memang Mbak Rifan ada masalah sama Pak Prabowo, mah yang ngomong langsung aja gitu Mbak, nggak usah lewat aku gitu. Dan banyak gitu yang berat gitu dari aku. Jujur aku tuh dulu ngefans banget dengan Pak Prabowo. Sampai beliau jadi Menteri Pertahanan Pak Jokowi. Yang tadi dibahas juga Pak, aku adalah salah satu orang yang, gimana dulu tuh ngefans banget tapi tiba-tiba dia bergabung. Aku tuh agak-agak kecewa gitu Pak. Dan dalam hatiku tuh kayak pengen teriak gitu, Pak Prabowo, mantap. Saya kecewa tapi nggak seberani itu Pak. Saya tetap ini kok, saya tetap sadar diri posisi saya. Saya tuh kecewa gitu dengan ketika Pak Prabowo bergabung gitu dengan Pak Jokowi. Kenapa? Karena aku tuh bingung gimana gitu posisinya Pak Jokowi nelpon Pak Prabowo pertama kali ketika menawarkan untuk jadi Menteri Pertahanan. Karena kan pasti akan awkward banget ya Pak ya. Bayangin aja gitu Pak Jokowi yang habis ngalahin Pak Prabowo nelpon gitu. Waduh itu pasti deg-degan banget kan. Halo Pak Prabowo. Nganu Pak. Nganu apa kata Pak Prabowo. Nggak jadi deh Pak. Ya kan? Berarti kan deg-degan gitu. Karena jangan Pak Jokowi, kita ngebayangin gitu misalnya aku adalah Pak Prabowo gitu misalnya. Ditelepon sama orang yang habis ngalahin aku. Hal pertama yang ada di kepala aku adalah nih orang pasti mau ngejek gitu. Ya kan Pak, ya wajar kita mikir begitu kan. Karena tapi untungnya Pak Jokowi tidak melakukan itu. Kan nggak pernah ada sejarahnya gitu Pak Jokowi nelpon Pak Prabowo. Halo Pak Prabowo. Iya, aku presiden. Nggak pernah, nggak ada gitu ceritanya begitu kan. Nggak ada Pak. Dan yang aku salut di tahun 2019 itu Pak. Ketika Pak Prabowo akhirnya bergabung gitu dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo tuh lapang hati banget gitu. Nggak ada dendam gitu, diterima begitu aja. Karena Pak Jokowi nelpon Pak Prabowo ngomong gitu kan. Halo Pak Prabowo, saya mau ngundang Bapak untuk jadi Menteri Pertahanan Indonesia. Apakah Bapak mau? Dan Pak Prabowo membalas. Setelah kamu ngalahin saya, kamu mengundang saya jadi Menteri Pertahanan kamu, saya kasih tahu sama kamu Jokowi, saya mau. Akhirnya bergabung juga gitu Pak. Dan Pak Jokowi juga membalas lagi gitu. Oh kok jadi Pak Prabowo juga suaranya. Oh, alhamdulillah Pak Prabowo. Oh iya satu lagi Pak. Iya, aku presiden. Tetap ternyata. Tapi ini dari saya Muhammad Ronaldo dan teman-teman di sini juga mungkin, oh itu Pak Yusuf Pak tadi yang saya bilang ada di situ Pak kalau mau disikat itu Pak, itu Yusuf tuh. Dan saya mau bilang aja dari saya Muhammad Ronaldo, rakyat kecil, siapapun yang nanti jadi presiden, tolong menurut saya juru bicara pemerintah itu jabatannya diganti gitu Pak.
Kenapa? Karena kayaknya yang dibutuhkan oleh pemerintah kita itu adalah juru dengar. Karena pemerintah kita sepertinya menurut pengalaman ya tidak punya masalah dalam bikin alasan. Yang mereka belum mampu adalah mendengar masyarakatnya sendiri. Nah Mas Aldo, terima kasih. Tadi penampilan dari Aldo Komisi.co. Mungkin bisa tepuk tangan bapak-bapak di sini. Semuanya dari tadi senyum-senyum, ketawa-tawa. Merasa tersindir atau gimana nih? Mungkin nanti bisa ya dilarang tepuk tangan. Oh boleh tepuk tangan. Ini tadi mirip sekali dengan Pak Prabowo, Bang Daniel. Mungkin nanti bisa diajak ketemu Pak Prabowo karena Aldo ini ngefans banget. Mungkin bisa foto nanti sebelahan sekaligus minta tanda tangan ya Bang Daniel ya. Oke, sekaligus tadi penampilannya Aldo dari Komisi.co menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada para narasumber saya, Bang Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum PKB Pak Jazilul Fawait, kemudian tadi Mas Usman Hamid udah ngacir duluan katanya ada rapat, terima kasih juga. Kemudian ada Mas Willy Vermonte, Senior Fellow CSIS, terima kasih semuanya yang sudah hadir dan juga teman-teman mahasiswa, terima kasih sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Sampai ketemu nanti pada episode-episode Political Show berikutnya, terima kasih. Dan sekali lagi siapapun yang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 masih belum pasti karena konstelasi politiknya akan semakin dinamis, semakin panas. Apakah perkawinan politik antara Gerindra dan juga PKB akan berlanjut nanti ke pelaminan? Kita nggak tahu siapa yang jadi capres, siapa yang jadi cawapres. Nanti kita akan kupas tuntas berikutnya dalam episode Political Show. Saya Rifana Pratiwi, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih. Beraninya Pak Prabowo. Aduh.